Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan saya Husnul Khotimah, mahasiswi dari STIT Al-Heriapia Cilegon semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang identifikasi tentang anak berkebutuhan khusus. Nah, di dalam identifikasi anak berkebutuhan khusus ini, di dalamnya ada satu aspek-aspek identifikasi, yang kedua tujuan identifikasi, dan yang ketiga yaitu sasaran identifikasi. Oke, lanjut. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek identifikasi. Identifikasi secara harfiah dapat diartikan yaitu menemukan. Kegiatan identifikasi sifatnya masih sederhana dan tujuannya lebih ditekankan pada menemukan atau secara kasar apakah seorang anak ABK atau bukan. Dan identifikasi dapat dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti orang tua, pengasuh, guru, maupun pihak-pihak yang lainnya. Identifikasi ABK dilakukan untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan dalam pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak lain seusianya, baik itu dalam fisik, intelektual, sosial, emosional, maupun sensoris neurologis. Lalu bila anak mengalami kelainan, maka dapat diketahui anak itu dapat tergolong dalam tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak yang mengalami kesulitan belajar, anak yang lamban belajar, anak autis, anak cerdas istimewa, atau ADHD. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan identifikasi. Tujuan identifikasi adalah untuk menghimpun informasi apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan baik itu fisik, intelektual, sosial, emosional. Disebut mengalami kelainan tentunya jika dibandingkan dengan anak yang lain dengan seusianya. Dan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, kegiatan identifikasi anak berkebutuhan khusus dilakukan untuk 5 keperluan, yaitu yang pertama untuk penjaringan, untuk pengalih tanganan, untuk klarifikasi, perencanaan pembelajaran, maupun pemantauan kemajuan belajar. Dalam penjaringan ini berfungsi untuk menandai anak yang menunjukkan gejala tertentu, lalu menyimpulkan anak mana yang mengalami kelainan. Selanjutnya untuk pengalih tanganan, yaitu proses bantuan anak oleh guru kepada tenaga lain seperti konselor maupun yang lainnya. Lalu untuk klarifikasi, yang ini bertujuan untuk menentukan apakah anak benar-benar memerlukan penanganan lebih lanjut atau tidak. Selanjutnya untuk perencanaan, di sini perencanaan ini untuk keperluan menyusun program pembelajaran dalam kelas. Selanjutnya pemantauan kemajuan belajar. Di sini kemajuan belajar perlu dipantau untuk mengetahui apakah program pembelajaran khusus yang diberikan berhasil atau tidak. Yang terakhir ada sasaran identifikasi. Dan secara umum sasaran identifikasi ABK yaitu sasarannya untuk seluruh anak usia prasekolah maupun usia sekolah dasar. Dan adapun secara khusus, sasaran identifikasi anak berkebutuhan khusus ini yaitu untuk anak yang sudah sekolah di sekolah reguler, anak yang baru masuk di sekolah reguler, maupun anak yang belum atau tidak sekolah. Untuk anak yang sudah sekolah, yang lama maupun yang baru, guru kelas atau tim khusus yang ditugasi sekolah dengan menggunakan panduan identifikasi sederhana.
lalu melakukan penjaringan terhadap seluruh murid untuk menemukan apakah di antara mereka terdapat anak berkebutuhan khusus yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus atau tidak. Dan untuk yang tidak sekolah, guru kelas atau tim khusus yang ditugas sekolah dengan menggunakan panduan identifikasi sederhana atau bekerja sama dengan kepala desa atau lurah atau ketua RT RW setempat atau melakukan pendataan anak berkebutuhan khusus usia sekolah di lingkungan setempat yang belum bersekolah. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.